Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel, dan bahasan kali ini adalah casing PC gaming murah harga di bawah Rp500.000. Dan satu lagi, casing ini dikhususkan untuk motherboard tipe MATX dan Mini ITX. Jangan tanya lagi ya, casing ini support member apa. So, sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe, like, dan share. Casing ini merupakan produk terbaru besutan Cube Gaming. Ya, kita tahu merek satu ini paling up to date masalah casing, dan harganya yang sangat bersahabat membuat casing ini tetap eksis di dunia komputer. Lanjut aja kita kupas satu per satu. Cube Gaming Kaba Mesh, rentang harga Rp420.000. Ini merupakan casing termurah di video kali ini, tersedia dalam 3 pilihan warna, hitam, putih, dan juga pink. Secara tampilan, pertama kali lihat terkesan biasa saja, bahkan seperti ada yang kurang nih. Namun casing ini patut dilirik karena bagian depannya udah mesh, yang menjanjikan sirkulasi udara yang lebih baik dibanding non-mesh. Pada bagian samping, seperti biasa sudah ada PSU cover dan juga sudah menggunakan pencarat glass. Kemudian masuk bagian dalam casing, terlihat susunan kabel manajemen yang tergolong baik, cukup lega, dan saya yakin kalian gak bakal kesulitan buat ngatur kabel-kabel biar rapi pada casing ini. Untuk kipas atau fan yang bisa dipasang, maksimal 6 kipas ukuran 12 cm, 3 di depan, 2 di atas, dan 1 di belakang. Bagian depan ini bisa dipasang kipas 14 cm, tapi maksimalnya hanya 2. Dan asiknya, casing ini memberikan bonus kipas RGB 2 buah bagian depan. Lanjut ke bagian belakang casing. Terlihat jelas kalau space atau ruang buat kabel manajemen pada casing ini sangat baik. Casing ini bisa dipasang 2 kali SSD dan 1 kali HDD ukuran 3,5 inch. Sayangnya untuk pemasangan harddisk ini mesti nempel ke casing. Salah satu desain yang sangat tidak saya sukai. Dan satu hal lagi, jarak power supply ke harddisk sangat dekat. Jelas ini sedikit merepotkan ya untuk mengatur kabel PSU atau juga ketika mau copot harddisk. Casing ini support radiator 120 mm bagian belakang dan 240 mm bagian depan. Panjang VGA maksimal yang disupport adalah 300 mm kalau nggak pakai radiator di depan, dan panjang PSU 150 mm. Dan terakhir, tinggi CPU yang disupport adalah 150 mm. Pada bagian atas casing seperti biasa ada tombol power, reset, audio, USB 3.0 dan juga USB 2.0. Dan juga ada dust filter yang ada magnetnya. Dengan rentang harga Rp420.000 dan juga bonus yang didapatkan, rasanya casing ini cukup layak jadi pilihan. Walaupun ada kekurangan pada casing ini, tapi rasanya cukup wajar mengingat harganya yang cukup murah. Cube Gaming Sadis, rentang harga Rp450.000. Ini sebutannya sadis kali ya. Beda harga Rp30.000 dengan Kaba Mesh. Kira-kira casing ini bisa lebih baik nggak ya? Oke, kita bahas dari tampilan depannya dulu. Tampilan depan casing ini menurut saya lebih menarik dibanding Kaba Mesh, dengan motif seperti baju batik ya, petak-petak kayak gitu. Apalagi kalau dilihat dari jarak dekat, terlihat cukup keren nih. Pilihan warna pada casing ini hanya ada 2, hitam dan putih. Tetapi saya lebih tertarik melihat warna hitam. Casing ini juga sudah menggunakan PSU cover yang bolong pada bagian PSU-nya dan juga penutup dari kaca. Namun kerennya, penutup casing ini sudah menggunakan engsel. Jadi seperti buka tutup pintu ya. Penguncinya sendiri pakai magnet, dan cara bukanya secara nggak langsung mirip banget dengan casing dark flash yang pernah saya review sebelumnya. Masuk ke bagian dalam casing sadis ini. Terlihat cukup lega dan susunan kabel manajemennya sangat baik, bahkan lebih baik dibanding Kaba Mesh. Untuk kipas atau fan yang bisa dipasang di casing ini sama seperti Kaba Mesh, 6 kipas ukuran 12 cm, 3 di depan, 2 di atas, dan 1 di belakang.
Hanya saja casing ini nggak bisa dipasang kipas ukuran 14 cm seperti Kabames. Dan casing ini hanya memberikan bonus satu kipas RGB pada bagian depannya. Lanjut ke bagian belakang casing Kadis ini ya. Terlihat space atau ruang kabel manajemennya cukup baik. Jadi saya yakin kalian nggak bakalan kesulitan buat merapikan kabel di casing ini. Casing ini hanya bisa dipasang 2 kali SSD dan 1 HDD. Penempatan harddisknya pun kurang lebih sama seperti Kabames. Ya, salah satu kekurangan yang cukup dirasakan di casing ini. Jarak power supply dengan harddisk lebih baik dibanding Kabames. Pada bagian atas casing ini ada tombol power, reset, audio USB 2.0 dan 3.0, dan juga ada dust filter magnet yang ukurannya lebih besar dibanding Kabames. Casing ini udah support radiator 240 mm bagian depan dan 120 mm bagian belakang. Panjang VGA maksimal 300 mm kalau nggak pakai radiator. Panjang power supply 160 mm dan tinggi CPU maksimal 150 mm. Dengan harga yang lebih mahal 30.000 dibanding Kabames, kira-kira Kadis ini layak nggak menurut kalian? Ya, kalau saya pribadi penambahan harga 30.000 bukanlah hal yang memberatkan, mengingat fitur dan tampilan yang lebih baik dibanding Kabames. Cube Gaming Flux, rentang harga Rp470.000. Semakin kesini harganya semakin naik. Ya, ini adalah casing termahal di video kali ini. Cube Gaming Flux tersedia dengan 2 pilihan warna, hitam dan putih. Pada bagian depan terlihat jelas casing ini menggunakan bahan mesh, yang memastikan sirkulasi udara bisa lebih baik lagi dibanding yang non-mesh. Namun entah kenapa saya lebih suka melihat Flux dibanding Kabames, padahal 2 casing ini memiliki tampilan yang mirip-mirip, sama-sama sederhana. Lanjut ke bagian samping, casing ini udah menggunakan penutup kaca yang bisa dibuka layaknya pintu dan ada handle-nya. Lebih keren ya dibanding Kadis. Dan tidak lupa casing ini juga menggunakan PSU cover yang bolong pada bagian PSU-nya biar merek power supply-nya terlihat jelas. Masuk ke bagian dalam casing, bagian ini cukup lega dan susunan kabel manajemennya cukup baik, tapi saya lebih suka susunan kabel manajemen dari Kadis dibanding casing ini. Untuk jumlah kipas atau fan yang bisa dipasang di casing ini totalnya 5 kipas, 2 di depan, 2 di atas, dan 1 di belakang ukuran 12 cm. Asiknya casing ini udah kasih bonus 2 kali kipas RGB ukuran 12 cm. Lanjut ke bagian belakang, terlihat bagian kabel manajemennya cukup lega. Casing ini bisa dipasang 1 kali SSD dan 2 kali HDD. Nah, salah satu kelebihannya dibanding 2 casing sebelumnya, di casing ini udah menggunakan rak atau tempat harddisk. Jadi harddisknya nggak nempel langsung ke casing. Pada bagian atas casing ini seperti biasa ada tombol power, reset, port USB 3.0 dan 2.0 dan juga port audio. Sayangnya, sepertinya casing ini nggak ada dust filter magnetik di bagian atasnya. Sama seperti 2 casing sebelumnya, casing ini support radiator 240 mm bagian depan dan 120 mm bagian belakang. Panjang VGA maksimal 270 mm, lebih pendek dibanding 2 casing sebelumnya. Panjang power supply maksimal 160 mm dan tinggi CPU maksimal adalah 150 mm. Harganya merupakan paling mahal di antara 2 casing sebelumnya. Menurut kalian gimana nih? Apakah memang cukup layak harganya dibanding Kabames maupun Kadis? Ya, kalau saya sih masih cukup layak. Cuman yang jelas setiap casing di video ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lantas kira-kira manakah yang paling baik di antara 3 casing yang dibahas kali ini? Saya lebih tertarik kepada casing Kadis dengan pertimbangan fitur dan tampilan yang diberikan. Yang jelas, Kadis memiliki tampilan yang cukup menarik, susunan kabel manajemen yang baik dan juga bonus 1 fan RGB bagian depan. Dan terakhir harganya yang tergolong murah. Namun semua itu kembali ke kalian. Ini adalah opini pribadi saya.
So, sampai di sini saja bahasan casing M-Matic murah terbaru 2021. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan makasih udah mampir di MK Channel.